Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu yang berjudul Kasir Kafe Sipin Balige. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Jogiana Simangunsong, Nanda Amelia, Sri Wahyuni, Tritia Mutiara, Catherine Anna Patricia. Website kasir ini adalah website yang digunakan khusus untuk membantu memproses pemesanan di kafe Sipin yang masih manual. Website ini akan menampilkan data berupa nama minuman, harga, topping yang tersedia, dan yang lainnya. Berikut adalah tampilan dari flowchart aplikasi kami. Pada flowchart ini, kita bisa melihat pada saat program dimulai, administrator akan diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya, setelah administrator memasukkan username dan passwordnya, program akan melakukan pengecekan apakah username atau password yang sudah dimasukkan tadi benar. Jika benar, akan lanjut ke halaman beranda. Namun jika tidak, program akan menyuruh administrator untuk kembali memasukkan username dan passwordnya lagi. Selanjutnya apabila username dan password yang dimasukkan tadi benar, akan lanjut ke halaman beranda. Di halaman beranda ini, administrator dapat memilih menu yang ingin dia lihat. Apabila dia ingin memilih menu, maka program akan memuat halaman menu yang dipilih oleh administrator tadi. Namun jika tidak, akan tetap berada di halaman beranda. Setelah administrator memilih menu dan program memuat halaman menu yang dipilih administrator tadi, akan ditampilkan halaman menu yang sesuai pilihan administrator. Apabila administrator ingin memilih menu yang lain, maka program akan memuat halaman menu yang dipilih oleh administrator tadi. Namun jika tidak, program akan selesai. Selanjutnya adalah use case. Use case dari program kami adalah demikian. Pada pembuatan aplikasi ini ada 2 aktor, yaitu kasir dan admin. Untuk kasir sendiri, kasir akan dapat melakukan sign in, kemudian juga sign out. Kasir dapat juga melihat history, menambah minuman atau orderan, kemudian memproses pembayaran, selanjutnya melihat menu dan stok minuman, kemudian melihat dan mencetak laporan atau report. Untuk admin juga dapat melakukan sign in dan juga sign out, kemudian melihat history, melihat info karyawan atau kasir yang tadi, kemudian juga menambah dan mengedit minuman, serta menambah minuman jenis baru. Admin juga dapat menambah dan mengedit topping yang tersedia. Admin juga dapat melihat dan mencetak laporan bulanan. Selanjutnya adalah IRD. IRD dari aplikasi kami adalah demikian. Selanjutnya adalah database. Untuk database akan dilanjutkan oleh teman kami, Catherine Anna.
Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya Ketenana Patesias Nusa dengan NIM 19140208. Sebelumnya kami minta maaf Pak atas nama tim. Saya mengucapkan maaf karena ada beberapa database yang telah diubah dari data program yang telah disiapkan sebelumnya. Dan juga saya minta maaf karena tidak bisa hadir dalam Google Meet yang bersama dengan tim saya yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SQL kami, yang bisa juga database kami. Sebelumnya yang pertama, kami yang membuat create di prosedur dengan nama insert dan jumlah usernya, ada berapa jumlah dan juga username serta informasi user lainnya. Yang kedua, kami juga membuat create table dengan create table view, yaitu dari harganya yang 5.000, dari yang 10.000 sampai yang lainnya. Kami membuat view itu. Selain itu juga kami juga membuat pada database kami membuat jenis ini fungsinya nanti pada penampilan jenis-jenis untuk penjualan yang nanti akan dijelaskan, agar penampilannya lebih mudah untuk menampilkan minuman dengan jenis yang sudah ditampilkan. Jenis-jenis ini ada ini Pak, ada Yakult, ada Red Velvet, dan ada 10 jenis. Jenis-jenis ini juga bisa ditambah, tapi nanti di halaman admin yang akan dijelaskan juga oleh teman saya. Yang kedua itu ada create table karyawan. Nah, karyawan ini adalah karyawan yang telah mendaftar dari ke Cafe Sipin. Di sini ada profesi mereka, ada juga status mereka, ada yang cuti yang bekerja dan ada yang keluar. Semuanya itu pada karyawan dan nanti ini ditampilkan pada admin juga. Yang kedua itu ada tabel kasir. Tabel kasirnya ini untuk jam pelaporan, sebenarnya lebih ke laporan dia Pak. Jadi nanti pada saat kasir sudah selesai, kasir akan menambahkan nama bartender, juga total penjualan nanti akan jumlah secara otomatis dan nanti juga akan ditampilkannya di adminnya Pak. Yang selanjutnya itu ada minuman. Nanti minuman ini adalah data yang ada, data sebenarnya dari kasus Cafe Sipin yang sudah kami jelaskan di presentasi sebelumnya. Data-datanya ini berupa banyak Pak, dari 1 sampai 45. Data-datanya itu ada gambar, nama minuman, ID minuman, jenis minuman, dan stok minuman yang ada. Bisa dilihat dari sini Pak, ini SQL-nya kami. Dan selanjutnya itu tabel pesanan. Tabel pesanan ini tabel yang menampilkan pesanan konsumen dari ID pesanannya, ID usernya, ID user yang mencatatnya termasuk yang bisa dibilang kasirnya, waktu jamnya, tanggal pesanannya, dan total bayar serta yang lainnya Pak. Nanti ini juga dimasukkan ke dalam laporan khusus kasir. Jadi kasir juga akan mempunyai laporannya sendiri Pak. Selain itu, ini data-datanya yang udah masuk, yang kami coba dan berhasil masuk. Dan juga ini ada pesanan minuman. Pesanan minuman itu sama seperti tabel pesanan, tapi dia lebih ke minumannya. Jadi minuman apa saja yang didaftar dengan ID pesanan yang udah kesimpan Pak. Setelah itu ada juga ini salah satu yang udah kami input. Nah, ada triggernya Pak. Jadi setelah pesanan minuman ini masuk, sudah di-insert, maka triggernya akan mengupdate ini Pak, minuman di stok minumannya Pak. Jadi stok minuman tanpa harus ada ini, dia contohnya dibayar PHP ya Pak. Dibayar PHP ini ada insert ke pesanan minuman tanpa harus ada update lagi, karena sudah diupdate oleh trigger. Nanti stok minumannya akan berkurang sendiri Pak, sesuai dengan jumlah minuman yang ada. Ini Pak, jumlahnya nanti akan dikurangkan Pak. Selanjutnya ini ada pesanan topping. Pesanan topping itu topping-topping apa yang ada, toppingnya maksudnya yang dipesan itu ini yang ada di input, sama seperti minuman. Jika topping dikurangkan, nanti jumlah toppingnya juga akan berkurang Pak. Selanjutnya ada tabel topping. Tabel topping itu Pak, ini Pak, yang juga salah satu data asli dari kasus itu, yang bubble, grass jelly, rainbow jelly, puding, dan red bean Pak. Selanjutnya ukuran ini kami mencakup
ID minuman yang sudah dimasukkan dalam tabel minuman. Ada ukuran M dengan harganya 8.000 dengan ID-nya ini Pak ada satu, berarti dalam satu minuman ada 2 ukuran. Ya, nanti itu juga pada membuat minuman baru yang akan diberikan kepada Cafe Sipin sendiri, nanti dia akan ke insertnya kemari Pak. Selanjutnya ini ada ukuran L. Ukuran L ini sendiri juga termasuk view ya Pak. Ukuran L, semua ukuran L akan ditampilkan. Ada ukuran M. Di sini ada create table user yang akan login. Ada admin, ada kasir. Lalu selanjutnya ada drop table. Harga ini untuk hapusnya, terus ini untuk primary key atau juga auto incrementnya, dimana nanti itu yang menjadi pusat dari untuk menghapus dan mengedit barangnya. Serta ini juga ada auto increment yang udah kami input semua Pak, jadi dia auto incrementnya berubah. Ini untuk foreign key dari pesanan itu terhubung pada user dan ukuran itu terhubung pada minuman Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya adalah demo website. Untuk demo website akan dilanjutkan oleh teman kami, Tritia Mutiara. Demo website ini, saya akan menjelaskan demo aplikasi dari website kami. Ini merupakan tampilan awal dari website kami yang berjudul Cafe Sipin. Ini merupakan logo Cafe Sipin. Di sini ada history yang bisa kita lihat tanpa sign-in. Ini adalah aktivitas terakhir penggunaan kasir Cafe Sipin ini. Terus untuk sign-in, di sini saya akan masuk sebagai kasir. Yang mana diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini saya akan masukkan Sri Wahyuni. Ini akan muncul alert login berhasil. Terus ini merupakan tampilan awal setelah kita berhasil login. Di sini ada nama kasirnya dan tanggal hari ini. Terus di sini ada order untuk menambah pesanan. Di sini ada menu jika kita ingin memilih, misalnya kita pilih Yakult. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya kita milih mango. Terus diminta untuk memilih ukuran. Di sini tersedia ukuran M. Baru jumlah, misalnya kita ingin pesan 2, tambah. Minuman berhasil ditambah. Ini merupakan stok pembayarannya. Terus untuk melanjutkannya ketik pembayaran. Nama pemesannya misalnya 7, bayar. Berhasil, maka akan tampil di sini pesanan yang telah kita buat. Untuk melihat detailnya seperti ini. Ini jika kita ingin mencetak pesanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyuni, Sri Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Tritia. Berikut ini kita masuk ke halaman produk, di mana itu menampilkan produk-produk yang kita jual. Berikut tampilan produk-produk yang kami jual. Lalu di sini kita juga bisa mencari jenis minuman yang ingin kita cari. Contohnya kita ingin cari yang Yakult, maka ini tampilkan hanya jenis minuman yang dari Yakult. Lalu selanjutnya kita sign out, masuk ke sebagai admin. Kita masukkan username dan passwordnya, lalu sign in.
setelah sign in berhasil, maka akan muncul alert bahwasannya kita tuh berhasil login sebagai admin. Lalu ini adalah tampilan awal kita sebagai admin. Lalu kita masuk ke halaman karyawan. Nah, di halaman karyawan ini akan ditampilkan detail dari karyawan yang bekerja di Cafe Sipin ini. Detailnya itu ada nama karyawan, email karyawan, alamat, serta data diri karyawan lainnya. Nah, baru itu kita lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda Amelia. Pada Nanda Amelia dipersilahkan. Baiklah, saya lanjutkan presentasi dari Sri Wahyuni, yaitu halaman produk. Pada ini terdapat minuman dan topping. Sekarang kita bisa melihat pada halaman ini kita bisa tambah minuman jenis baru dan tambah jenis-jenis minuman. Pada halaman terdapat foto minuman, ID, nama, jumlah, dan jenis-jenis ada. Selanjutnya kita akan menambahkan minuman. Pada halaman tambah minuman ini, kita bisa menambahkan nama minuman, harga dengan ukuran M, dengan ukuran L, foto, dan jenisnya. Kita akan jenis minuman baru. Dengan harga 8.000, harga L 12.000. Kemudian kita memasukkan fotonya dan memilih jenis minuman. Akan muncul alert yang memberitahu minuman berhasil ditambah. Data-data yang berhasil ditambah akan muncul di sini. Kita juga bisa mengeditnya. Mengeditnya yaitu mengedit minuman, mengedit harga dengan ukuran M dan ukuran L, nya juga bisa diganti, dan jenis minumannya. Kemudian kita menambahkan jenis baru. Dan kita juga menambahkan stok minuman yang ada dengan klik button tambah. Misalnya kita stoknya dengan 222. Dan akan muncul alert bahwa stok minuman ditambahkan. Selanjutnya ke topping. Pada halaman ini kita juga bisa menambahkan topping dan menambahkan stok topping. Selanjutnya kita masuk ke halaman. Pada halaman ini bisa melihat laporan setiap bulannya. Contohnya di sini kami memasukkan laporannya seperti ini dengan Sri Wahyuni. Total penjualan dia per bulan yaitu ada 500.000 dengan bartender Kritia Mutiara dengan tanggal penjualan 7 2021. Pada laporan ini kita juga mencetak struk untuk laporan. Baiklah, sekian saja program dari kami. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.